Disitulah sebetulnya kita diajak belajar. Kalau kita mau bersukacita, pertama-tama terimalah rahmat pengampunan. Nanti hari Senin kita ibadah tobat bersama jam 7 malam online. Selasa jam 4 sampai jam 7 ada pelayanan pengakuan dosa oleh para imam. Saya tidak tahu jumlahnya nanti berapa. Manfaatkan kesempatan ini supaya sukacita Allah juga ada dalam diri kita. Dan sukacita itu kita bagikan dengan memaafkan sesama kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mohon supaya dalam hati kita, dalam diri kita muncul niat untuk bertobat, tetapi juga niat untuk memaafkan sesama kita. Nanti Bapak Ibu sambil pulang itu bisa sambil saudara sekalian membayangkan, selama ini aku jadi jengkel kayak sopo. Bayangkan itu, lalu sambil pulang, yang selalu lagu saya suka itu, nyanyi di jalan. Ojo bengok-bengok, kaya wong edan mengko. Mengampuni, mengampuni, mengampuni. Nyanyikan. Nek lagi gegetan, tapi kudu mengampuni. Mengampuni, nggak apa-apa. Tapi nanti muncul niat mengampuni sungguh-sungguh. Mengampuni kadang-kala susah. Tapi yakin kalau kita berhasil mengampuni, kita berani mengampuni, kita dapatkan sukacita Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita melangkah memasuki Minggu Prapaskah keempat. Minggu Prapaskah keempat disebut juga dengan Minggu Laitaring atau Minggu Sukacita. Karena di dalam antifon pembuka dikatakan demikian, bersukacitalah hai Yerusalem dan berhimpunlah kamu semua yang mencintainya, bergembiralah dengan sukacita hai kamu yang dulu berduka cita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburanmu. Saudara sekalian, sukacita yang kita alami pada Minggu Prapaskah yang keempat adalah sukacita orang yang mengalami, yang mendapatkan rahmat pengampunan atas segala dosa-dosanya. Nanti kita akan mendengarkan kisah anak yang hilang, atau tepatnya sebetulnya kisah tentang bapa yang baik hati yang membawa sukacita bagi anak bungsunya yang telah berdosa tetapi mendapatkan rahmat pengampunan. Maka marilah kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Para saudara sekalian yang terkasih, kisah mengenai peristiwa tadi yang dikenal dengan kisah anak yang hilang tentu sudah kita hafal. Tetapi ya, banyak di antara kami yang meyakini ini bukan kisah anak yang hilang. Karena anak yang dikatakan hilang kembali, itu artinya tidak jadi hilang. Lalu apa yang dikisahkan di sana kalau anaknya tidak jadi hilang? Yang dikisahkan adalah bapa yang baik hati. Begitu baik hatinya sang bapa, memberikan maaf, memberikan pengampunan kepada anaknya yang sudah dianggap durhaka tadi. Tentu kita bisa belajar banyak dari kutipan yang panjang tadi. Salah satunya adalah dengan belajar dari tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah tadi. Pertama tentu kita bisa belajar dari kisah tokoh anak yang dianggap hilang pada awalnya, yaitu anak yang bungsu. Anak bungsu ini memang betul-betul anak yang kurang ajar. Dimulai pada bagian awal dikisahkan, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki, kata yang bungsu kepada bapaknya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Di bagian awal saja sudah kelihatan bocah kurang ajar ya sebetulnya. Kenapa? Ketika dia ngomong kepada bapaknya, "Bapak, berikanlah harta milik kita yang menjadi hakku," itu pada saat itu dia sudah kurang ajar kepada bapaknya. Dia minta warisan, menggugat warisan. Padahal bapaknya masih hidup. Pembagian warisan itu hanya akan dilakukan ketika bapaknya sudah meninggal dunia. Itu dalam budaya kita istilahnya sebetulnya nyengkake. Jadi orangnya belum mati sudah dianggap sudah mati begitu. Apa ada yang begitu? Ada, saya pernah ketemu dengan calon manten yang mendaftarkan diri manten dari luar kota, bukan di sini untungnya. Lalu ketika ditanya ayah ibunya, dia mengatakan ayah ibu saya sudah mati. Ternyata ayah ibunya belum mati, masih hidup. Tetapi ayah ibunya tidak setuju perkawinan itu. Itu kurang ajar juga. Orang masih hidup dinyatakan sudah mati. Lalu saya tanya, mana itu bukti kematian orang tuamu? Dia buat tunjukkan surat itu, surat keterangan kematian, bukan akte kematian. Surat keterangan kematian yang diterbitkan sebuah rumah sakit. Ada bapaknya, lalu beberapa bulan kemudian ibunya mati. Tapi belum mati sebetulnya.
Itu kekurangan ajaran anak yang menganggap bapak ibunya sudah mati walaupun dia masih hidup, mereka masih hidup. Ini juga sama. Anak yang bungsu ini minta hartanya, jatahnya, lalu dijual dan pergi ke tempat lain hidup berfoya-foya. Sampai akhirnya hartanya habis, ada bencana kelaparan di tempat dia tinggal yang sekarang itu, dia mulai melayat, lalu dia bekerja pada seorang penduduk di situ dan dia dikasih tugas menjaga babi. Dia kelaparan. Ya kita tahu yang namanya babi itu pakannya ampas tahu sebetulnya. Pak adik saya juga dulu punya babi. Makannya ampas tahu. Kadang kalau mambune kayak mambu telek kucing kayak. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kepingin tahu ambune ampas tahu, itu kalau pas ono truk neng ngarepe nggawa ampas tahu, kita berkendara di belakangnya. Waduh, dia ambune, ora enak banget. Tapi babi doyan. Babi itu doyan begitu. Nah, si anak bungsu ini kepingin makan karena lapar, minta ampas tahu, mambune telek kucing kuwi mau, tapi dia itu tidak dapat. Tidak ada yang mau memberikan itu kepada dia. Lalu mulailah dia berpikir, di rumah bapakku itu ada banyak orang upahan yang berlimpah-limpah makanannya, tapi saya sendiri di sini makan ampas tahu saja tidak boleh. Itu awalnya sebetulnya. Jadi pertobatan si anak bungsu ini bukan seperti Paulus yang begitu hebat, didatangi Tuhan lalu bertobat. No, bukan. Tetapi anak bungsu ini memulai pertobatannya lewat pengalaman yang sangat manusiawi, pengalaman yang sangat biasa, pengalaman yang sangat banyak dialami oleh orang lain. Kelaparan. Lalu dia mulai menyadari kesalahannya. Jadi dia tidak langsung, waduh aku salah, aku kurang ajar kepada bapakku, tak bertobat. Bukan. Dia pertama-tama mengalami pengalaman yang juga bisa kita alami, yaitu kelaparan, kurang makan. Tapi dari peristiwa yang manusiawi yang kita alami dalam hidup keseharian kita itu, dia melangkah lebih jauh lagi, bukan hanya soal kelaparannya, tapi dia kemudian menyadari, aku salah. Ada sesuatu yang enak, sesuatu yang indah, sesuatu yang nyaman, tak buang untuk sesuatu yang sama sekali tidak bernilai. Orang mengatakan mutiara dibuang untuk mendapatkan batu kerikil. Di situ dia mulai menyadari, aku salah. Tapi dia bukan hanya mengatakan aku salah, tapi dia mengatakan dia berani pulang ke rumah bapaknya, walaupun dia juga sadar dia tidak layak, tapi dia berani pulang. Lalu dengan kerendahan hati, ini simbol kerendahan hati, dia sudah berencana akan mengatakan dan nanti dilakukan sungguh, Bapa, aku ini sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, maka aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dan dia mau ngelamar menjadi salah seorang pegawai bapaknya sebetulnya. Jadi ada mulai dari pengalaman keseharian, belajar dari pengalaman keseharian, direfleksikan, direnungkan, aku kelaparan kok iso ya aku ngelih kaya ngene ya, kurang mangan. Kok bisa ya aku kurang makan? Lalu dia ingat, di rumah bapakku banyak makanan berlimpah. Di sini aku kelaparan. Oh, nek ngono aku salah. Iya ya, aku salah. Pada awalnya bisa jadi dia malu untuk pulang ke rumah bapaknya. Kepada bapaknya mungkin tidak begitu malu, tapi kepada kakaknya, kepada pegawai-pegawai bapaknya itu dia malu. Tapi kemudian dia menyadari, nek aku mung isin-isin tok, aku ora iso berbuat apa-apa, percuma. Aku menderita karena kesalahanku. Lalu muncul sebuah kerendahan hati. Ya wis, aku tak bali, tak jaluk maaf. Dan merasa tidak layak itu tadi. Maka belajar dari si bungsu, kita bisa mengambil pemenungan bagaimana pengalaman hidup keseharian kita itu lalu membuat kita sampai pada sebuah sikap pertobatan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita mengalami pengalaman-pengalaman pahit, baik kita bisa bermenung. Iki ngopo ya kok aku koyo ngene? Sekali lagi, jangan hanya merasa bersalah. Orang hanya merasa bersalah tok itu percuma. Dan belum tentu memang pengalaman pahit kita itu adalah kesalahan kita, belum tentu. Tapi siapa tahu pengalaman pahit kita adalah akibat kebodohan kita, akibat kita bertindak salah. Lalu kita bermenung di situ. Akhirnya pertobatan kita, pengalaman pahit itu membawa kita pada sebuah pengalaman pertobatan. Kalau kita punya kerendahan hati. Dari sikap anak bungsu kita bisa belajar itu. Maka kita bisa meneladan dia. Lalu yang kedua, bapak yang sudah menantikan anaknya. Saudara sekalian, si bapak ini disakiti hatinya sangat luar biasa loh. Dan kita juga punya pengalaman sakit hati seringkali dalam hidup, dalam perjumpaan kita dengan orang lain. Ketika kita dikecewakan, ketika kita dikhianati, ketika kita dianggap, ketika kita disepelekan, sakit hati. Si bapak ini juga sebetulnya punya pengalaman yang bisa membuat dia sakit hati.
Ini anak kandung loh, yang kurang ajar ini. Kalau yang melakukan itu orang lain mungkin akan lebih mudah, tapi semakin dekat orang yang menyakiti kita itu, hati kita akan semakin mudah tersakiti, semakin dalam sakitnya. Tetapi lihatlah, bapak ini memang adalah bapak yang baik. Maka kalau dari anaknya berbuat demikian, dia masih mengharapkan anaknya pulang. Kita tahu dari mana? Tadi dikatakan, bapak itu ketika masih jauh, bapaknya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Saudara sekalian yang terkasih, kok bisa bapaknya dari jauh, ketika anak ini masih jauh, bapaknya sudah melihat dia? Kita bisa membayangkan. Tampaknya si bapak ini, walaupun anaknya sudah nakal, tapi ketika anak itu meninggalkan rumahnya, bapak tadi masih menunggu, menanti anaknya. Setiap kali dia melihat keluar, melihat ke jalan, siapa tahu anakku balik. Maka ketika anaknya sungguh pulang, kendati masih jauh, dia sudah melihat. Dia itu melihat karena dia menanti-nantikan anak ini pulang. Lalu dikatakan, melihat anaknya, bapak tadi tergerak hatinya oleh belas kasihan. Bapak tadi berlari mendapatkan dia. Kalau bapak ibu mendaftar untuk ikut misa onsite pada misa-misa ini, 3 misa ini, ada salah satu atau salah 2 kalau tidak salah. Gambar yang saya muat di situ adalah gambar seorang bapak yang sedang berlari untuk memeluk anaknya, untuk menjumpai anaknya. Bapak tadi tidak menunggu, bapak tadi datang mendatangi, aktif menjumpai anaknya. Karena dia begitu merindukan anaknya. Mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Lalu ketika anaknya mengatakan, bapak aku sudah berdosa, wis meneng wis ora saka kokean ngomong, wis yo bali. Lalu pelayan-pelayan yang lain diberitahu, wedusnya disembelih, gawe sate wedus, gawe gulai, gawe tongseng. Pesta yuk bersama-sama. Bapak yang begitu menantikan anaknya, bapak yang mau memaafkan, mau mengampuni, tidak ada di dalam kamus dirinya kata-kata tiada maaf bagimu. Kadang-kala kita itu gampang banget ngomong, begitu sakit hati sedikit lalu kita ngomong tiada maaf bagimu. Bahkan kalau bojone wani ngomong kaya ngono kepada anaknya. Ada orang yang sampai mengatakan, wis ilang-ilangan dok siji. Hewan saja ndoge ilang siji digoleti kok. Iki menungso ya. Tiada maaf bagimu. Rumangsamu kowe wong paling suci po. Wong kita saja membutuhkan maafnya orang lain, pengampunan Tuhan. Kenapa kita bisa mengatakan tiada maaf bagimu? Itu berarti kita merasa lebih suci, melebihi Tuhan. Bapak tadi tidak. Dia menunggu dan menunggu. Lalu ketika anaknya pulang, dia bergerak menyambut anaknya yang pulang ini. Merayakan dengan pesta. Dari Bapak kita belajar banyak tentang pengampunan, tentang kemurahan hati, tentang sukacita yang dialami ketika ada relasi yang putus lalu terjalin kembali. Kita pun juga sebetulnya begitu. Ketika kita berdosa, lalu kita minta maaf, atau ketika orang lain minta maaf, kita minta dimaafkan. Tapi ketika orang lain minta maaf, ya kita juga memberikan maaf mestinya. Apalagi, sekali lagi, ini sering kali terjadi dalam diri keluarga-keluarga kita. Karena anak pernah menyakiti, menantu pernah menyakiti, macam-macam itu lalu tiada maaf bagimu. Lihat, belajar dari Bapak tadi. Bapak tadi bukan hanya menerima dengan sukacita, dia rayakan sukacita itu. Bahkan Bapak tadi memulihkan status anak tadi. Anak tadi kan sudah mikir, wis lah, aku tak jadi pegawai ini baik. Tapi tidak, Bapak tadi tidak. Coba itu pada pelayannya dia katakan, cepatlah, bawalah kembali pakaian yang terbaik. Pakaikan itu padanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Itu artinya diterima kembali sebagai bagian, sebagai anaknya. Maka dia boleh menikmati kemewahan yang dimiliki oleh ayahnya. Nah, kalau kita menjadi seorang bapak, belajar dari bapak, ya memaafkan, ya sudah memaafkan. Jangan memaafkan tapi, ya kamu saya maafkan tapi, tapi segala sesuatu, mbok api kaya ngapa, nek wis ditapeni itu menjadi tidak baik. Wah, anakmu ki ayu, buah kejon, ayu nepol. Tapi, lah nek sono tapine wis deg-degan. Mambune pol. Jadi sing wis dijunjung apik banget begitu tapi gludak langsung. Pengampunan juga begitu. Saya memaafkan kamu, tapi awas yang kau nek baleni maning. Lah itu berarti belum mengampuni. Awas ya, itu berarti masih dendam karena menunggu saat yang tepat seperti si setan jahat itu. Ya kalau waktu kita minggu pertama Prapaskah kan Yesus digoda, Yesus gagal digoda, tidak berhasil digoda, setan pergi dan menunggu waktu yang tepat. Jadi kalau kita mengatakan awas ngesuk ya, itu berarti kita sama dengan setan, menunggu saat yang tepat untuk balas dendam. Itu bukan pengampunan. Dari Bapak kita belajar apa artinya pengampunan yang sesungguhnya. Lalu kita bisa belajar juga dari anak yang sulung.
Saya kira akhirnya tidak jelas itu di situ kisahnya. Anak sulung ini setelah dijumpai bapaknya lalu masuk apa enggak kan kita tidak tahu ya. Kalau dia tidak mau masuk, artinya yang bungsu balik, yang sulung yang hilang malahan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, kadangkala kita tuh tidak suka dengan tokoh sulung ya. Tapi kita juga seringkali menjadi anak sulung. Ketika ada orang bertobat, komentarnya jangan orang menaki banget, nyinyir lah. Ketika ada orang bertobat, wah digalain. Saya pernah itu ada kisah begitu. Orang yang sudah lama tidak ke gereja, datang ke gereja, lalu sekali itu datang ke gereja, tidak ke gereja lagi. Dia bertobat sungguh-sungguh. Kenapa? Ketika dia datang ke gereja setelah sekian lama tidak ikut misa, lalu ada orang bertanya, "Weh Pak, tumben digalain temen jenengan melu misa." Dia sudah mulai tidak nyaman. Lalu dia dengar bisik-bisik yang lain, kayak mesti lagi ada masalah kayak balik menggereja kayak. Setelah itu, sekali dia misa, habis itu dia tidak mau lagi misa. Itu sama dengan anak sulung yang senang banget komentar macam-macam, yang bahkan mungkin tanpa sengaja mengungkapkan ketidaksukaannya ketika ada orang bertobat, protes, merasa saya lebih baik, saya merasa lebih berhak. Ya memang kalau dipikir-pikir secara hitungan manusiawi, anak sulung memang bisa menuntut haknya, karena dia selama ini nunggoni bapake, ngopeni bapake. Saya yang sekian tahun setia tidak pernah dikon pesta, sementara itu bocah kurang ajar itu pulang, kenapa dipestakan Pak? Bisa jadi kita juga protes seperti itu kan? Saya yang rajin ke gereja, rajin baca kitab suci, sembahyang, hidup saya begini-begini saja. Itu orang Katolik yang sana nggak pernah apa-apa, kok yuripe kepenak temen. Itu sama, itu sifat anak sulung. Maka hati-hati dengan sikap anak sulung tadi. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, dari tokoh-tokoh itu kita bisa belajar banyak. Bahkan dari pelayan yang taat kepada perintah majikannya, bapak yang tua tadi. Bagaimana kalau kita jadi pelayan? Ya sudah, nggak usah protes Pak, itu kan anaknya jenengan, itu kan pendosa kok diterima lagi. Enggak, pelayan-pelayan ya manut kok. Kalau kita jadi pelayan, jadilah pelayan yang baik seperti itu. Rasa kokian protes, rasa kokian ngomong. Kita menjadi pelayan sesama, kita menjadi pekerja di ladang Allah. Tuhan mau kasih rezeki pada siapapun, tugas kita ya mendukung apa yang mau direncanakan oleh Allah itu. Nggak usah protes. Banyak belajar dari kisah-kisah tokoh-tokoh yang ada di situ. Maka Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, saya merasa kalau minggu ini adalah minggu sukacita, lalu pakaian kami itu warnanya pink, kordene ungu. Kalau diakon tidak punya samil pink, maka pakai ungu juga. Ini bukan apa ya? Seperti anak muda pink itu lambang cinta Valentine, itu bukan begitu. Memang ini warna liturgi. Kok aneh? Ya aneh. Karena ini dipakai ketika minggu ketiga Advent dan minggu keempat Prapaskah, menggambarkan kegembiraan, gaudete, dan lain dari sukacita. Sukacita apa? Karena kita memiliki Bapa yang begitu baik hati, yang mau menerima kita sebagai anaknya kembali, kendati kita punya banyak dosa. Kita bersukacita karena Allah memberikan kepada kita sifat ilahinya. Bapa itu maha pengampun, kita itu diberi sifat pengampun dalam diri kita. Kalau kita tidak mengutamakan ego dan kesombongan kita, kita bersukacita atas semuanya itu. Sukacita karena ada pendosa yang bertobat. Sukacita karena kita bisa mengajak kembali pendosa yang bertobat. Sukacita karena kita diterima. Sukacita macam-macam yang kita alami kalau kita belajar dari tokoh-tokoh yang ada dalam bacaan Injil tadi. Maka bersukacita adalah gambaran orang yang punya pengalaman diampuni. Orang yang bersukacita adalah orang yang mampu membagikan pengalaman diampuni itu dengan memaafkan sesamanya. Tadi malam, kurang lebih jam 11 waktu Indonesia Barat, di Vatikan, selain konsekrasi Rusia dan Ukraina kepada hati Maria tak bernoda, juga dirayakan sakramen tobat, di mana paus, para kardinal, para uskup, para imam, umat awam, Vatikan itu sudah ramai sekali seperti dulu lagi, diberi kesempatan mengaku dosa, dan semua memanfaatkan itu. Pengakuan dosanya itu tidak di dalam bilik yang tertutup seperti itu. Pengakuan dosanya seperti wong blonjo ning kios rokok. Paus berdiri di situ, bapak pengakuannya di sini, tidak pakai tebeng macam-macam. Yang lain datang sebentar saja pengakuan dosa, tidak berpanjang-panjang, tidak berkonsultasi. Ganti Leo. Begitu. Disitulah sebetulnya kita diajak belajar. Kalau kita mau bersukacita, pertama-tama terimalah rahmat pengampunan. Nanti hari Senin kita ibadat tobat bersama jam 7 malam online. Selasa jam 4 sampai jam 7 ada pelayanan pengakuan dosa oleh para imam. Saya tidak tahu jumlahnya nanti berapa. Manfaatkan kesempatan ini supaya sukacita Allah juga ada dalam diri kita.
Dan sukacita itu kita bagikan dengan memaafkan sesama kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mohon supaya dalam hati kita, dalam diri kita muncul niat untuk bertobat, tetapi juga niat untuk memaafkan sesama kita. Nanti Bapak Ibu sambil pulang itu bisa sambil saudara sekalian membayangkan, selama ini aku jadi jengkel kayak sopo. Bayangkan itu, lalu sambil pulang, yang selalu lagu saya suka itu, nyanyi di jalan, ojo bengok-bengok kaya wong edan mengko. Mengampuni, mengampuni, mengampuni. Nyanyikan. Nek lagi gegetan, tapi kudu mengampuni. Mengampuni, nggak apa-apa. Tapi nanti muncul niat mengampuni sungguh-sungguh. Mengampuni kadang-kala susah. Tapi yakin kalau kita berhasil mengampuni, kita berani mengampuni, kita dapatkan sukacita Allah. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Yang pertama tadi sudah saya umumkan juga, ibadat tobat untuk membantu kita menyiapkan diri dalam pengakuan dosa diadakan secara online melalui channel YouTube Paroki Kebumen pada hari Senin besok jam 7 malam, Senin jam 7 malam. Kemudian pengakuan dosanya dilayani pada hari Selasa jam 4 sampai dengan jam 7. Ada yang di kamar pengakuan, sakristi, itu ruang tamu situ, lalu sebelahnya tempat arsip itu, kapel pastoran di sana, dan juga ada yang di susteran. Nanti silahkan pilih. Seperti akan yang lalu, Bapak Ibu datang, persiapan batin sejenak, pengakuan dosa, menjalankan penitensi, lalu pulang sehingga bisa bergantian dan tidak ada kerumunan di sini. Selanjutnya, pada hari Kamis sampai dengan Jumat, Kamis besok sampai dengan Jumat 30, 31 Maret dan 1 April, kita akan mengadakan rekoleksi selama 3 hari berturutan. Jadi temanya nyambung, bukan milih salah satu, tapi kalau bisa ya tiga-tiganya diikuti. Setiap sore jam 5 pada hari Kamis, Rabu dan Kamis jam 5 dilanjutkan misa. Khusus hari Jumat itu dimulai jam 4:30. Dimulai rekoleksi, kemudian jalan salib dan ditutup dengan misa serta penghormatan sakramen Maha Kudus, yang ini mandandowo. Jadi silahkan persiapan saja. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian bergabung dalam rekoleksi ini. Berikutnya yang perlu juga diperhatikan, mulai minggu depan, minggu pertama bulan April, misa mingguan di paroki Gereja Paroki Kebumen hanya dilaksanakan dalam 2 kali misa, yaitu Sabtu sore seperti saat ini dan Minggu pagi jam 7 pagi. Kapasitas tentu akan ditambah, karena sampai saat ini yang harusnya 83 saja ini jarang sekali sampai penuh. Maka nanti akan dibuka lebih luas dengan mengurangi misa yang minggu petang, karena supaya bisa fokus. Itu mulai minggu depan. Mohon ini diperhatikan dan disampaikan juga kepada umat yang lain. Ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk kita ngaku dosa untuk persiapan kita menyambut Paskah, supaya kita mengalami sukacita Paskah yang sesungguhnya dengan hati yang bersih karena sudah diampuni, juga hati yang tenang, hati yang penuh sukacita karena kita sudah berani mengampuni sesama. Akhirnya, terima kasih atas kebersamaan dan doa-doa kita dalam perayaan kali ini. Marilah kita dengan sukacita menyambut berkat Tuhan untuk menutup perayaan kita ini. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, membimbing, memberkati kita, keluarga kita, dan semua orang yang berkehendak baik. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai.